Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwarista Fitriani Kustanti, kelas Pendidikan Ekonomi 2018B, nomor NPM 1102180028. Saya di sini akan menjelaskan tentang tema inflasi dan pengangguran dengan mata kuliah UAS Ekonomi Moneter. Inflasi dan pengangguran. Inflasi adalah proses kenaikan harga secara umum terus-menerus, sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus akibatnya daya beli masyarakat bertambah besar, sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka. Akan tetapi pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Sedangkan lawan dari inflasi adalah deflasi, yaitu manakala harga-harga secara umum turun dari periode sebelumnya. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatan juga menurun. Jadi misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara real pendapatan mengalami penurunan sebanyak 5%, yang akibatnya relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat deflasi yang berlaku berada pada tingkat yang rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah, karena ia adalah sukar untuk dicapai. Yang paling penting adalah diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Ada kalanya tingkat inflasi menjadi dengan tiba-tiba atau wujud sebagai akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah. Misalnya, efek dari pengurangan nilai mata uang yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini, pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga-harga dapat diwujudkan kembali. Adapun juga jenis-jenis inflasi menurut sifatnya. 1. Inflasi merayap atau rendah, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. 2. Inflasi menengah, besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut dengan inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, 30%, dan sebagainya. 3. Inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik. 3. Inflasi sangat tinggi, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit. Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang. Adapun juga berdasarkan sebabnya. 1. Demand pull inflation. Inflasi ini tumbuh karena adanya pemerintah keseluruhan yang tinggi di satu pihak. Di pihak yang lain, kondisi produksi telah mencapai kesepakatan kerja penuh. Akibatnya antara sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Dan bila hal ini berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru. 2. Cost push inflation. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi yang tidak efisien. Perusahaan nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh atau menurun. Kenaikan harga baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat. Akibatnya naiknya biaya produksi, maka dua hal yang bisa dilakukan oleh produsen, yaitu pertama, langsung menaikkan harga produksinya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya naik. Adapun juga berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi dua, yaitu pertama inflasi yang berasal dari dalam negeri yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan pembelanjaan negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasi biasanya pemerintah mencetak uang. Selain itu, harga-harga naik dikarenakan musim paceklik, bencana alam yang berkepanjangan. Kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri, karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi.
Diketahui bahwa harga-harga dan juga ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut dengan jualan di dalam negeri tertentu yang bertambah mahal. Selanjutnya, metode pengukuran inflasi. Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi. 1. Consumer Price Index. Indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. 2. Production Price Index. Dikenal dengan Worst Price Index yang lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah. 3. JNP Deflator. Deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan PPI, di mana indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan JNP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibandingkan kedua indeks. Definisi inflasi dan merayap hingga di hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Malaysia dan Singapura adalah dua dari negara-negara yang tingkat inflasinya dapat digolongkan sebagai inflasi yang tinggi karena proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa singkat. Di Indonesia, sebagai contoh, pada tahun 1965, tingkat inflasi adalah 500% dan pada tahun 1966 telah mencapai 650%. Bertingkat harga naik 5 kali lipat pada tahun 1965 dan 65 kali dalam tahun 1966. Di negara-negara berkembang ada kalanya tingkat inflasi tidak mudah dikendalikan. Negara-negara tersebut tidak menghadapi masalah hiperinflasi, akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang sangat rendah. Secara rata-rata di sebagian negara, tingkat inflasi mencapai di antara 5 hingga 10%. Inflasi dengan tingkat yang seperti itu digolongkan dengan inflasi rendah atau moderate inflation. Dampak dari inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian. Akan tetapi, sebagaimana dalam salah satu prinsip ekonomi, bahwa dalam jangka pendek ada trade-off antara inflasi dan pengangguran, menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, atau inflasi dapat dijadikan salah satu cara menyeimbangkan perekonomian negara. Adapun juga dampak berikut, yaitu dampak negatif. 1. Bila harga secara umum naik secara terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan dengan normal. Karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang. Akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan. 2. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang, sehingga banyak bank dirus. Akibat bank kekurangan dana berdampak pada tutup atau rendahnya dana investasi yang tersedia. 3. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. 4. Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah-daerah masyarakat dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakat memiliki banyak uang. 5. Bila inflasi berkepanjangan, produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli. 6. Jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata, yang mengarahkan pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjara dan perampasan. Adapun dampak positifnya, 1. Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi produksi, akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtif dapat ditekan. 2. Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuh industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. 3. Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan bergerak, akan melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Adapun inflasi dan perkembangan ekonomi, kenaikan harga-harga yang menimbulkan efek yang buruk pula ke atas perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang negara
tidak dapat bersaing di pasaran internasional, maka ekspor menurun. Sebaiknya harga-harga produksi dalam negeri yang semakin tinggi ini sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang ekspor menjadi relatif murah, maka lebih banyak impor akan dilakukan ekspor yang menurun, dan diikuti pula oleh impor yang bertambah, menyebabkan ketidaksinambungan dalam aliran mata uang asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk. Adapun inflasi dan kemakmuran masyarakat, di samping menimbulkan efek buruk di atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepada individu masyarakat. Inflasi akan menurunkan pendapat real orang-orang yang pendapatan tetap, maka umumnya kenaikan upah tidaklah cepat kenaikan harga-harga, maka inflasi akan menurunkan upah real individu yang berpendapatan tetap. Inflasi akan menurunkan nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang, simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai realnya akan menurun apabila inflasi berlaku memperburuk pembagian kekayaan. Telah ditunjukkan bahwa penerimaan pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai real pendapatan dan memiliki kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai real kekayaan. Akan tetapi, pemilik harta-harta tetap, tanah, bangunan, dan rumah dapat mempertahankan atau bertambah nilai real kekayaan. Juga sebagai penjual atau pedagang dapat mempertahankan nilai real pendapatannya. Dengan demikian, inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan pendapatan tetap dan pemilik harta tetap, menjual, pedagang, atau menjual semakin tidak merata. Cara mencegah inflasi: 1. Melaksanakan operasi pasar terbuka, di mana pengendalian jumlah yang beredar oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. 2. Penetapan tingkat diskonto, merupakan tingkat bunga yang ditetapkan bank sentral sebagai pinjaman yang diberikan kepada bank umum. 3. Penetapan rasio cadangan wajib minimum yang berproporsi cadangan minimum yang harus dipegang bank umum atau simpanan masyarakat yang dimiliki. 3. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut peraturan tentang pengeluaran pemerintah harta perpajakan yang secara langsung dapat mengurangi permintaan total. 4. Kebijakan yang berkaitan dengan output dapat memprediksi laju inflasi. 5. Kenaikan penurunan harga dan indeks dilakukan dengan penentuan harga serta disertakan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah. Adapun juga pengangguran. Pengangguran adalah orang yang menganggur, mereka tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerja. Usia kerja biasanya usia yang tidak dalam masyarakat dalam sekolah tetapi atas usia relatif di atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD sampai SMU. Sedangkan di atas usia 18 namun masih sekolah dapatkan dikategorikan sebagai penganggur. Meski untuk hal ini masih banyak yang memperdebatkan, pengangguran pada dasarnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, karena bagaimanapun baik dan hebatnya kemampuan suatu bangsa akan menangani perekonomian, tetap pengangguran itu ada. Akan tetapi dengan salah satu teori yang terkenal, hukum Say dari Gibson Baptiste, yang menyatakan bahwa supply creates its own demand atau penawaran menciptakan permintaan sendiri, menjelaskan bahwa benar terjadi maka pengangguran tidak akan ada, dan bila pun ada dalam jumlah tertentu maka akan segera habis dikonsumsi masyarakat. Pada saat yang sama, misalkan terdapat para pencari kerja, oleh karena produsen akan lebih baik menghasilkan barang dalam jumlah banyak untuk memperbesar keuntungan tanpa takut resiko gagal dalam penjualan. Maka semua pencari kerja akan terserap untuk mengisi lowongan baru yang disediakan oleh produsen atau perusahaan yang berlangsung terus. Akan tetapi pada kenyataan tidak satupun negara di dunia ini bisa menerapkan teori ini. Alasannya, salah satu asumsi yaitu pasar persaingan sempurna tidak akan bisa dan tidak bisa pernah terjadi.
dikarenakan syaratnya tidak mungkin bisa dipenuhi. Pengangguran selalu mencari masalah, menjadi masalah bukan saja karena pengangguran berarti pemborosan dana, akan tetapi juga memberikan dampak sosial yang tidak baik. Misalnya akan semakin meningkatnya tindakan kriminal dan pelanggaran moral. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran friksional. Sifatnya sementara disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamanan pekerjaan. 2. Pengangguran konstruktural. Pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. 3. Pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. 4. Pengangguran musiman. Keadaan menganggur yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. 5. Pengangguran siklikal. Pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. 6. Pengangguran teknologi. Pengangguran yang disebabkan adalah perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. 7. Pengangguran siklus. Pengangguran disebabkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Adapun juga berdasarkan cirinya. 1. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan rendah dari pertambahan tenaga kerja. Pengangguran tersembunyi. Di banyak negara berkembang seringkali didapat bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlakukan supaya mendapat menjalani kegiatan dengan efisien. 3. Pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. 4. Setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijratan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat besar. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Adapun akibat pengangguran bagi perekonomian Indonesia: 1. Menurunkan pendapatan per kapita. 2. Menurunkan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. 3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah bagi masyarakat. 1. Menjadikan beban fisiologis dan psikis. 2. Dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. 3. Menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Adapun hubungan antara inflasi dan pengangguran. Arti inflasi, pengangguran telah dijelaskan secara singkat. Sebagaimana diketahui bahwa manakala inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uangnya lagi, tetapi akan diubah menjadi bentuk barang, baik barang yang sifat dipakai atau harus melalui proses produksi pekerjaan yang stabil. Adapun tujuan pemerintah mengatasi pengangguran, yaitu 1. Untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat dan memperbaiki kesamaratan pembagian pendapatan. 2. Menyediakan lowongan pekerjaan. Dalam jangka panjang, usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. 3. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja dan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemampuan masyarakat. 4. Memperbaiki pembagian pendapatan pengangguran yang semakin tinggi. Dari efek yang buruk akan kesamaratan pembagian pendapatan, pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Tujuan bersifat sosial dan politik, yaitu 1. Meningkatkan kemampuan keluarga dan kestabilan keluarga. Ditinjau dari segi mikro, tujuan ini merupakan hal yang sangat penting. Apabila kebanyakan anggota dalam satu rumah tidak mempunyai pekerjaan, berbagai masalah akan timbul. 2. Menghindari masalah kejahatan di satu pihak. Pengangguran menyebabkan para pekerjaan kehilangan pekerjaannya. Akan tetapi, di lain pihak, ketidakadaan pekerjaan akan mengurangi kebutuhan untuk berbelanja. 4. Mewujudkan kestabilan politik. Kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk menaikkan taraf kemakmuran masyarakat memerlukan kestabilan politik. Adapun juga pengangguran merupakan salah satu sumber menyebabkan kestabilan politik.
Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak pernah merasa puas dengan pihak pemerintah. Sebagai akibatnya, perekonomian yang semakin lambat, semakin berkepanjangan, dan keadaan pengangguran semakin buruk. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.